Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Listiawati dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 36. Saya akan mempresentasikan hasil pembuatan infografis tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui hubungan internasional dan organisasi internasional. Pertama-tama yaitu konsep hubungan internasional yang dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu politik luar negeri. Politik luar negeri adalah kebijakan yang dibuat suatu negara untuk kepentingan negara tersebut. Kebijakan tersebut dibuat karena negara tersebut sedang mengalami konflik atau sedang ada permasalahan. Yang kedua yaitu hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri adalah hubungan yang dijalankan suatu negara dengan pihak yang tidak tunduk pada kedaulatan negara tersebut. Yang ketiga adalah politik internasional. Politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan negara tersebut. Pada politik internasional juga terjadi proses interaksi antar negara dengan organisasi internasional. Yang kemudian ada asas hubungan internasional. Yang pertama ada asas teritorial. Asas teritorial adalah asas yang berdasar pada kekuasaan negara atas wilayahnya, yang mewajibkan negara tersebut harus ikut dalam hubungan internasional dan harus tetap berkuasa. Yang kedua adalah asas kebangsaan. Asas kebangsaan adalah asas yang berdasar pada kekuasaan negara untuk melindungi warga negaranya, sehingga ketika seseorang berada di luar negeri, maka hukum tetap terikat pada orang tersebut. Yang ketiga adalah asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum adalah asas yang berdasar pada wewenang negara untuk melindungi kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian ada jenis kerjasama internasional. Jenis kerjasama internasional dibagi menjadi 3. Yang pertama, kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dijalani suatu negara dengan hubungan baik dan saling menguntungkan. Sebagai contoh, kerjasama antar negara dengan sektor ekonomi maupun pariwisata. Yang kedua adalah kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama antar negara yang berada dalam satu wilayah. Sebagai contoh, kerjasama antar negara dalam Asia Tenggara yang bekerjasama dalam bidang pertahanan, politik, maupun ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama antar negara yang tidak terikat pada persamaan wilayah. Kemudian ada jenis organisasi internasional dan juga peran Indonesia pada organisasi internasional. Yang pertama, PBB. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi internasional yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Peran Indonesia dalam PBB adalah Indonesia menjadi negara anggota. Indonesia terlibat dalam pasukan perdamaian dunia. Indonesia juga mengirim pasukan Garuda untuk mengemban misi perdamaian di berbagai negara yang mengalami konflik. Yang kedua adalah ASEAN. ASEAN adalah organisasi yang dibentuk dengan tujuan mesejahterakan dan memajukan negara di kawasan Asia Tenggara. Peran Indonesia dalam ASEAN adalah menjadi salah satu negara pemrakasa berdirinya ASEAN, menjadi tuan rumah KTT ASEAN pertama yang diselenggarakan di Bali, menjadi tuan rumah pertemuan informal pemimpin negara ASEAN pertama yang diselenggarakan di Jakarta, menjadi tuan rumah KTT ASEAN ke-9 yang diselenggarakan di Bali. Yang ketiga adalah GNP atau Gerakan Non-Blok, adalah organisasi yang diciptakan dengan tujuan sebagai sarana untuk menghadapi negara yang bertikai. Peran Indonesia dalam GNP adalah Indonesia senantiasa setia dan memegang teguh prinsip dan aspirasi GNP. Indonesia juga menitik beratkan kerjasama pada pembangunan ekonomi. Kemudian adalah organisasi yang keempat adalah KAA. KAA adalah Konferensi Asia Afrika, yang sebuah konferensi yang dilakukan negara-negara di kawasan Asia Afrika, dan negara-negara yang berada dalam konferensi tersebut biasanya usai mendapatkan kemerdekaan. Peran Indonesia dalam KAA antara lain ikut memprakarsai dan sebagai tempat ikut penyelenggaraan pancanegara. Yang kedua, ikut memprakarsai dan sebagai tempat penyelenggaraan KAA pada tanggal 18 sampai 24 April di Bandung, Jawa Barat. Yang ketiga adalah Indonesia turut andil dalam merumuskan Dasar-Sila Bandung. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.